ada lagi Pak. Kami dari mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yogyakarta. Nah, jadi kami mau memberikan sedikit wawancara Pak, menanyakan mengenai pengelolaan tata kelola keuangan masjid, terus pengelolaan uangnya. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk diwawancara ini Pak? Baik, perkenalkan nama Bapak Alun Wijud, memberikan nama orang tua. Jabatan Kepengurusan Masjid Al-Gading, wakil ketua kebetulan ketua kita pergi ke Bandung kesediaan kami telah merupakan kita dengan sini terlukaan masalah dana, masalah apa saja kita transportasi dari sini berarti keuangan karena pertanggungjawabannya itu saja kepada jemaah. Silakan. Sebelumnya kami dengar masjid ini salah satu masjid tertua ya Pak. Kalau dia tahu tahun berdirinya 1805. Oke Pak. Nah, lalu untuk pertanyaan pertama Pak tentang tata kelola keuangan masjid. Bagaimana struktur organisasi masjid ini diatur Pak? Apakah dengan pemilihan semua jemaah atau bagaimana? Kalau struktur organisasi di dalam masjid itu berdasarkan pemilihan ya. Jadi kalau mengundang masyarakat, jemaah, pemilihan. Itu biasanya pemilihannya sekali 5 tahun atau bagaimana? Kalau periode yang lama kita nggak memiliki ya, yang lama. Rencana kita kan sekali 5 tahun. Ini mau habis nih. 2021, 2025 ini mau habis nih. Mau diadakan pemilihan, insya Allah hari Jumat besok kita melaksanakan pemilihan kepanitiaan pada pemilih. Lalu kalau mengenai pengelolaan dana Pak, biasanya yang memiliki otoritas untuk menentukan alokasi dana itu misalnya untuk pembangunan ataupun untuk diberikan kepada anak yatim, itu biasanya keputusan itu berada di tangan siapa? Karena kita pengurus satu keluarga, jadi segala sesuatu pengeluaran itu berdasarkan kesepakatan daripada kepengurusan. Kemudian karena di masjid ini sudah tersusun program itu maksudnya ceramah dalam setiap hari atau 2 kali seminggu, itu kan sudah program namanya, itu persetujuan daripada kepengurusan. Kecuali ada nanti masalah kebersihan, di situ ada sampah yang bertumpuk dan disuruh orang membersihkannya, itu dibayar, itu ketua, itu persetujuan ketua. Segala sesuatu tentu kita merujuk kepada kalau ketua oke, sip, atau ketua kita keluarkan. Lalu misalnya kan ada program keagamaan ataupun untuk pengelolaan dana yang telah disebutkan tadi Pak, apakah itu tuh masjid sendiri yang punya aturan atau ada campur tangan pemerintah misalnya Pak? Biasanya enggak. Hanya kepengurusan. Umpama kita punya agenda itu pembagian uang anak yatim. Uang anak yatim itu rapat seluruh pengurus, minimal pengurus inti, berapa kali kita mengeluarkan uang untuk anak yatim. Sekarang ini 2 kali setahun, untuk lebaran 1, untuk ajaran untuk pendidikannya 1, 3 kali. Kecuali nanti kita punya program, bukan nanti, sudah terlaksana program kita bagi yang kuliah kan anak yatim lagi, tidak terhitung anak yatim lagi, so umurnya sudah
sudah 17 ke atas kan, Iya. dia sudah kuliah, dia anak yatim. Tapi masalah pendidikannya kita bantu pendidikannya, khusus yang berada di sekitar masjid, namanya dia biaya kuliah, kita bantu dari ke atas ke bawah. Artinya kalau seandainya uang kuliahnya itu 1 juta, kita bantu 500. Kalau bapaknya lebih dari 1 juta, kita bantu 1 juta. Kemarin ini ada yang mau makan di Jakarta, anak apa, Dalman Dalas, dia anak yatim malah, kita bantu 1 juta. Masih semua. Jadi kita bergerak karena yatim ini betul-betul pertama untuk lebarannya, yang kedua untuk pendidikannya kita bantu supaya dia dapat pula pendidikan pagi kuliah. Jadi sama banyak dia yang Lalu kalau di masjid ini ada MPQ atau pengajian anak mengaji? ya, PPQ. PPQ. PPQ itu keuangannya tersendiri. Kemudian ada bantuan dari masjid. Nah, bantuan itu adalah infak dari jemaah. Setiap Jumat kita mengumpulkan infak untuk pendidikan PPQ. Lalu misalnya dalam pengambilan keputusan di masjid, Pak, siapa yang punya, apakah ada orang yang punya suara tertinggi gitu, Pak? Ada nggak yang punya otoritas tertinggi, maksudnya tuh dalam pengambilan keputusan tadi, Pak? Ya begitulah, jadi kepada pengurusan yang berhak di situ adalah ketua. Nah, cuma pengurus itu mengusulkan ini, gimana dengan ketua? Oke kata ketua ya. Nah kan, kalau tidak bisa kata ketua, apa alasannya? Itu ada itu. Oh tidak bisa kata ketua. Nah, beri alasannya apa? Ini. Kalau dikeluarkan ini akibatnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak, tentang pengelolaan dana di masjid, Pak. Apakah ada pengawasan dari luar masjid ataupun dari dalam masjid untuk mengelola dana tersebut, Pak? Sebenarnya makanya kita pampangkan di luar papan itu gunanya untuk mengawasi laporan keuangan masjid. Kita kan transparansi aja, terbuka saja tentang hal ini, walaupun Rp1.000 itu tetap kita pampangkan di situ. Sebab apa? Pengawasan Allah lebih apa? Tinggi. Oke, Pak. Berarti kalau dari laporan yang di luar itu dipublikasikan untuk jemaah juga, Ya. kan, Pak? Terus itu tuh nanti papannya diganti atau berapa kali diganti, Pak? Misalnya dalam seminggu kah atau bagaimana? Sekali seminggu. Sekali seminggu. Kadang kalau banyak laporan itu diganti. Rencana kita akan mau bikin TV di luar laporan keuangannya, tapi karena jabatan kita tinggal hitungan Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sampai istilahnya setiap ada laporan apa saja agenda masjid dan termasuk laporan keuangannya bisa dilihat di luar kan, terhapus dia. Ya ada TV 42 ini. Berarti Bapak Orangnya udah datang tapi Dana dananya belum apa. Punya hitungan bulannya dia lah pengurusan lama. Pengurusan baru Berarti Bapak jadi pengurus sudah 2 tahun berapa? 2021 Oh, 2021. hitung Januari. Misalnya nih Pak, ada ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, Pak. Itu biasanya apa pernah terjadi gitu, Pak? Belum. Belum. Kayak misalnya bukti transaksinya sama laporan keuangan itu salah, beda angka kayak gitu. Belum ada. Belum. Kalau misalnya
tentang kan laporan keuangan itu dibikin kan Pak dari bukti transaksi. Kita dan gini kan gini, diperiksa gitu. kita pisah ya. Ini keuangan masjid, beda ya. Ini keuangan masjid, ini keuangan anak yatim, ini keuangan masakin, ini keuangan 5 ya kan? Ya. Karpet 1, ambulan 1, beda keuangannya. Jadi kita pisah. Yang masjid yang keuangan. Bagi nanti untuk anak yatim, keuangan anak yatim kita ambilkan. Kalau masakin untuk masyarakat miskin, nah itu itulah keuangannya ada. Kalau masyarakat miskin ini 11 tahun biasanya. Beda-beda kan. Ambulan ada juga. Ambulan lain pula yang mengelola ya kan. Biasanya kalau yang di masjid ini yang bikin laporan keuangannya, yang punya wewenang untuk bikin laporan keuangannya siapa? Bendahara. Bendahara. Ya. Bendahara yang bikin laporan, dia menyampaikan kita pada jemaah pengurus, atas nama pengurus. Lalu pertanyaannya ada yang mengenai hubungan masjid dengan pemerintah gitu Pak. Apakah masjid harus melaporkan pendapatan dan pengeluarannya kepada otoritas pemerintah Pak atau lembaga agama? Lalu apakah masjid memiliki mekanisme khusus untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait tata kelola keuangan Pak? Ya, jelas. Karena masjid ini masjid cagar budaya, kita tidak bisa membangun kehendak hati pengurus dan jemaah. Kita harus bekerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau masalah keuangan, dia enggak. Kalau masalah pembangunan ini Kayak perizinan gitu kan. harus izin daripada cagar budaya, karena ini masuk kaitan daripada budaya sejarah. Oh, tiangnya diganti, bulat aja lagi, ya, itu bisa. Harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. kalau sekarang di bawah namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau untuk perbaiki kayak yang kecil-kecil atap gitu-gitu, Itu bisa. itu bisa. Dia yang tidak boleh itu Perubahan yang besar. merubah bentuk. Kalau motor kokoh boleh. Namanya balok yang di tengah itu kan besar-besar tuh, diganti dengan beton itu boleh. Kasih besi boleh. Bentuknya sama. Lalu Pak, ada nggak Pak kiat-kiat dari masjid untuk memastikan bahwa pengurus keuangan yang bekerja sesuai dengan nilai-nilai keagamaan Pak dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan? Kalau memastikan itu belum ya. Masalahnya ada curang minang, kalau sebentar, berarti berbeda. Kalau kita melaporkan keuangan, lain juga ada juga yang berprasangka buruk lagi kepada kita. Kan ada juga masyarakat seperti itu. Oh, segala macam. Jadi tergantung penilaian jemaah lagi kepada kita. Yang penting kita jelaskan uang masuk sekian, uang keluar sekian. Nah, ini buktinya. Uang masuknya dari sumbangan ini sekian. Seperti tadi. Ada orang tadi nyumbang tuh. Nah, itu ada laporannya tuh nanti hari Jumat. Kita laporkan setiap Jumat. Dari sianu sekian, sianu sekian. Jadi kalau nilai orang kita seperti itu, ya, dia nilai. Jadi kalau kita karena ini adalah uang umat, uang jemaah, itu kita takut pertanggungjawaban kepada. Kalau bertanggung jawab kepada manusia ini bisa saja, bisa di apa namanya, kita bisa memicu manusia itu memicu Allah, walaupun 1.000 rupiah, Allah tahu. Kalau manusia ini 10 juta kita selipkan
akan tahu dia kan. Ini laporan kita bersih. Iya Pak. Lalu kalau dalam kepengurusan masjid ini ada pertemuan rutin nggak Pak? Pertemuan rutin kayak rapat. Ada rutin. minimal setiap hari Jumat itu pertemuan. Hari Jumat karena kami di sini menghitung uang itu bukan sendiri-sendiri. Kita rame-rame di sini. Jadi ambil infak, kumpulkan, bawa ke bendahara tidak. Nah, karena dikhawatirkan bendahara ini dicurigai ular. Kan ada pengurus seperti itu, di kantongannya uang kalau basoy, kemudian bawanya pulang di rumah dihitungnya sama istrinya. Kan ada juga gitu, banyak pengurus seperti itu. Kalau kita enggak, dihitung di sini, jumlahkan di sini, nanti laporannya di Jumat depan. Berapa dapat nampak itu hari itu? Nah, dari sana sekian beliaunya. Tuliskan. Nanti langsung dihitung sama-sama Iya, ya Pak. sama-sama. Seluruh pengurus hadir di sini. Nah, itu sama-sama. Ini yang megang uang masjid, ini anak yatim hitungnya. Kita kan infak zuhur. Infak zuhur itu setiap zuhur itu jalan infak tuh karena orang ceramah. Kemudian infak subuh. Subuh itu ada itu infaknya karena ada wirid. Kemudian wirid malam. Itulah infak. Di samping uang KPK, uang masakin itu udah beda menghitungnya. Itu di store-nya ke bendahara. Nanti sudah dihitung baru dibawa oleh bendahara. Sudah tahu Pakai bank. jumlahnya dulu ya. Iya. Kalau sudah tahu hitungannya berapa jumlah infak ini. Nah, nanti baru dikeluarkan. Nah, berapa pengeluaran dalam minggu depannya? Nah, biasanya wirid sekian. 3 juta berapa lah? 3.520. Nah, 3.250 per minggu. 500. Hah? 500. Udah ada 20 lagi. Tapi udah naik. 3.520 per minggu, termasuk wirid zuhur, wirid subuh, wirid malam 2 kali seminggu, kemudian khatib Jumatnya, pelaksanaan sholat Jumatnya. Kalau yang zuhur, ceramah zuhur tadi itu setiap hari ya? Setiap hari, kecuali Jumat. Subuh juga Pak? Ya, kalau subuh setiap subuh, tidak ada kecualinya. Kalau zuhur setiap zuhur kecuali Jumat. Berarti itu kalau ustadznya Dari luar. Oh, dari luar. Dari luar. Itu transportasinya kita bayar. Iya. Kita menjadi program kan, program harian. Jadi setiap hari kita mengeluarkan. Juga listrik setiap bulan. Itu ada. Baik Pak. Lalu misalnya kan dalam pencatatan dalam laporan keuangan ini apakah pernah menggunakan aplikasi gitu Pak? Aplikasi pencatatan keuangan. Sudah ada. Kristal sudah. Kristal. Kris dari BNI. Itu uang infaknya. Untuk infak. Ada juga pertanyaannya Pak, apakah masih menggunakan sistem donasi online? Iya. Kayak ya. Kris ya. Menggunakan kris ya. Apa? Kata nggak ada maksudnya? Berarti kalau misalnya mau zakat atau infak gitu. Ada yang tempel di kaca. Oh, di kaca. Nah, iya. Itu yang di kaca. Nanti orang bank yang ya, ya, SMS-nya ada. Iya. uang sudah sekian Pak. Kalau yang dari Pak dari Jakarta, donatur dari Jakarta, kembalikan orang yang langsung. Oke. Dia mobil Pak ke masjid, baru bikin.
dengan adanya yang kayak sistem online itu, apakah masjid terbantu ya Pak? Karena orang mengingat masih saudara masih tua mah, ya kan? Bantulah. Karena orang tua ini banyak penyakitnya nih kan. Ada lagi. Nah, Sudah gimana Pak? rencananya mau sudah kapan? Masih Kami semester iya Pak. 2020. semoga Itu kas akhir. Itu Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah. Iya, Iya, mata kuliah. Akuntansi syariah. Skripsi. WP. Iya, Iya. Pak UMP. Anak apa WP? Jadi sana kenapa Pak? Olahraga. Yang di mana? Tahu dengan apa Pak Ali Mardius? Tulisannya beda. Kampusnya di Air Tawar atau? Ya, Tawar. Iya, Pak. Soalnya Ali ada- Mardius sudah dokter ya sekarang. Kan. Makasih banyak Iya, Pak. sama-sama. Makasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf kalau ada Ya, kesalahan iya, lain. dulu lah. Ini ada apa-apa. Iya, makasih banyak ya Pak. Bisa resiko buat iya lah. Atau iya kopi kita yang tinggal. Kemarin masih